Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis dan unsur intrinsik fabel. Yang pertama akan kita bahas yaitu jenis-jenis fabel. Fabel memiliki dua jenis. Yang pertama ada fabel klasik dan yang kedua ada fabel modern. Yang pertama ada fabel klasik. Fabel klasik adalah cerita dongeng yang sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak diketahui kapan waktu kemunculannya. Jadi, fabel klasik ini diwariskan secara lisan, secara turun-temurun oleh orang tua kepada anak-anaknya dan selalu tersambung pada generasi ke generasi berikutnya. Cerita fabel klasik yang kita kenal biasanya diperankan oleh kancil, rusa, sapi, dan kerbau. Fabel klasik juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, cerita fabel klasik biasanya sangat pendek. Yang kedua, tema yang diangkat dalam fabel klasik sangat sederhana. Yang ketiga, fabel klasik sangat kental dengan pesan moral. Yang keempat, tokoh hewan dalam fabel masih memiliki sifat hewani. Yang kedua, fabel modern. Fabel modern adalah cerita yang kemunculannya belum terlalu lama, di mana pembuatannya sebagai bentuk ekspresi kesastraan dari penulisnya. Fabel modern ini banyak juga yang dibuat berdasarkan keadaan yang saat ini sedang terjadi. Jika dilihat dari jumlahnya, fabel modern ini lebih banyak daripada fabel klasik. Tokoh binatang pada fabel modern biasanya lebih beragam. Bisa dari binatang apa saja, seperti ular, burung, singa, ikan, dan masih banyak lagi. Fabel modern juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, cerita fabel modern lebih variatif. Maksudnya variatif, bisa panjang atau pendek ceritanya. Yang kedua, tema ceritanya cenderung lebih rumit dibandingkan dengan fabel klasik. Yang ketiga, karakter setiap tokoh dalam fabel modern dibuat unik. Yang keempat, fabel modern terkadang berupa epik atau saga. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur intrinsik fabel. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan umum yang mendasari sebuah karya sastra. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi. Nah, dalam teks fabel, binatang hadir sebagai personifikasi manusia, baik yang menyangkut penokohan, lengkap dengan karakternya, maupun persoalan hidup yang diungkapkannya. Itu artinya, manusia dan berbagai persoalan manusia diungkapkan melalui binatang. Yang ketiga, alur atau plot. Alur atau plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian yang terjadi. Namun, tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. 4. Latar. Latar atau setting yang disebut juga sebagai landasan tumpu, yang berisi pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 5. Sudut pandang. Sudut pandang digunakan untuk menentukan arah pandang pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita, sehingga tercipta suatu kesatuan cerita yang utuh. 6. Amanat. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita dan mengatakan bahwa pembaca mendapat pelajaran dari cerita. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai jenis-jenis dan unsur intrinsik fabel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.